Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM M07170774. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Zukronah selaku pembimbing 1 saya, dan kepada Ibu Sri Sulistijowati selaku pembimbing kedua dan pembimbing akademik saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Peramalan Jumlah Barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA-Kalman Filter. Latar belakang: alat transportasi merupakan salah satu sarana yang penting dan strategis bagi masyarakat di Indonesia untuk melakukan aktivitasnya. Transportasi darat memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia, khususnya kereta api barang. Kereta api barang digunakan untuk mengangkut peti kemas, barang atau kargo, hasil tambang, dan pupuk. Kereta api barang di Indonesia beroperasi di 2 pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Badan Pusat Statistik mengupdate data jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia setiap bulan. Data runtun waktu merupakan kumpulan hasil pencatatan historis atau pengamatan yang secara berkala dan secara kronologis menggambarkan suatu karakteristik populasi. Peramalan merupakan salah satu prosedur yang memperhatikan data masa lalu dan data saat ini untuk meramalkan suatu kejadian yang akan mendatang dan mungkin terjadi secara sistematis. Salah satu peramalan yang digunakan untuk data runtun waktu yaitu metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Sedangkan untuk perluasan dari model ARIMA sendiri sering disebut dengan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA, di mana SARIMA merupakan peramalan data runtun waktu dengan pola musiman dan memiliki jangka waktu panjang. Sedangkan untuk Kalman Filter memiliki keunggulan dalam mengestimasi suatu keadaan berdasarkan data aktual yang ada. Rohman tahun 2019 menerapkan metode SARIMA-Kalman Filter pada data jumlah curah hujan di Kota Semarang tahun 2005 hingga 2017. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini akan dilakukan peramalan menggunakan SARIMA-Kalman Filter pada data jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model peramalan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi ketepatan model hasil peramalan barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Tujuan penelitian: yang pertama, mendapatkan model peramalan barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA. Yang kedua, meramalkan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Dan yang terakhir, menghitung evaluasi ketepatan model jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Adapun manfaat penelitian yaitu menambah informasi dan wawasan khususnya mengenai peramalan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Tinjauan pustaka. Utomo dan Fanani tahun 2020 melakukan peramalan jumlah penumpang kereta api menggunakan metode SARIMA. Selanjutnya ada Pamungkas dan kawan-kawan tahun 2015 meramalkan jumlah permintaan darah menggunakan metode ARIMA dan ARIMA-Kalman Filter. Kemudian ada Meskawati tahun 2021 melakukan peramalan penambahan kasus positif COVID-19 dengan ARIMA-Kalman Filter. Selanjutnya ada Rohman tahun 2019 mengestimasi model SARIMA dari hasil peramalan data jumlah curah hujan menggunakan Kalman Filter. Landasan teori.
Kereta api bergerak di atas rel dengan tenaga listrik, uap, ataupun diesel. Kereta api barang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo, pupuk, hasil tambang, dan peti kemas. Analisis runtun waktu merupakan prosedur statistika yang diterapkan untuk pendugaan suatu nilai pada masa yang akan datang menggunakan data masa lalu yang digunakan untuk menyusun suatu perencanaan dari pendugaan suatu data beberapa periode selanjutnya. ACF, hubungan atau korelasi antar data pada pengamatan data runtun waktu dengan rumus sebagai berikut. PACF, fungsi autokorelasi parsial atau yang sering disebut PACF digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara YT dan YT plus K. Apabila pengaruh dari lag 1, 2, dan seterusnya hingga K-1 dianggap terpisah. Dengan rumus sebagai berikut. Stasioneritas. Data dikatakan stasioner apabila pola data berada dalam kesetimbangan di sekitar rata-rata dan variansi yang konstan dalam beberapa periode waktu tertentu. Untuk mendeteksi data tidak stasioner terhadap rata-rata, dapat dilihat dengan 3 cara. Yang pertama, melihat plot data runtun waktu. Yang kedua, melihat plot ACF. Dan yang terakhir, menghitung uji ADF. Untuk pengujian ADF dengan H0 sebagai berikut, dan statistik uji sebagai berikut, dengan H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2, N min K atau P kurang dari alfa. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA dengan bentuk umum sebagai berikut, dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter dengan H0 sebagai berikut, dengan statistik uji sebagai berikut, dan H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2, N min P min 1 atau P kurang dari alfa. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada uji white noise dengan uji hipotesis sebagai berikut. Statistik uji sebagai berikut, dan H0 ditolak jika nilai H lebih besar dari Chi square alpha, K min P atau P kurang dari alpha. Selanjutnya ada uji normalitas dengan uji hipotesis sebagai berikut, dengan statistik uji sebagai berikut, dan H0 ditolak jika nilai D hitung lebih besar dari D alpha N atau P kurang dari alpha. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan uji hipotesis sebagai berikut, dengan statistik uji sebagai berikut, dan H0 ditolak jika nilai Lm lebih besar dari Chi square alpha P atau P kurang dari alpha. Itu Kalman filter dengan model sistem dan pengukuran sebagai berikut. XT menyatakan vektor keadaan sistem dan UT merupakan vektor dengan model pengukuran. Selanjutnya ada tahap inisialisasi sebagai berikut. Selanjutnya ada tahap prediksi sebagai berikut, di mana tahap prediksi sering disebut dengan pembaruan waktu. Dan terakhir ada tahap koreksi sebagai berikut. Biasanya tahap koreksi sering disebut dengan pembaharuan pengukuran. Variabel keadaan sistem yang telah diperbarui akan digunakan untuk meramalkan pada kondisi selanjutnya. Penerapan Kalman filter dalam estimasi parameter model SARIMA, yaitu nilai peramalan dari model SARIMA sehingga diperoleh koefisien dari model SARIMA yang akan diestimasi menggunakan Kalman filter. State vektor yang dibentuk dari koefisien model SARIMA akan diasumsikan sebagai matriks A. Evaluasi ketepatan model, di mana peramalan adalah suatu teknik meramalkan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu. Untuk menentukan model terbaik menggunakan nilai MAPE. Sedangkan rumus nilai MAPE sebagai berikut. Rangka pemikiran, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil peramalan menggunakan SARIMA Kalman filter, di mana Kalman filter sendiri memiliki keunggulan dalam mengestimasi suatu keadaan berdasarkan data aktual yang ada
dan memperbaiki hasil peramalan dari model Sarima. Untuk tahapnya yang pertama yaitu analisis data untuk mendapatkan model Sarima terbaik. Kemudian akan diestimasi parameter dari model Sarima menggunakan metode Kalman filter. Dan yang terakhir, menghitung evaluasi ketepatan model dari hasil peramalan Sarima Kalman filter menggunakan nilai MAPE. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia per 100.000 ton. Untuk datanya sendiri yang digunakan dari Januari 2010 hingga April 2021. Untuk data training dari Januari 2010 hingga Desember 2019. Dan untuk data testing dari Januari 2020 hingga April 2021. Data ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun software yang digunakan yaitu Minitab versi 18, RStudio dan MATLAB versi 2015A. Analisis model Sarima yang pertama membuat plot runtun waktu, yang kedua melakukan uji stasionaritas data, yang ketiga mengidentifikasi model Sarima dari plot ACF dan PACF data, yang keempat melakukan pengujian signifikansi parameter, yang kelima melakukan uji diagnostik dari beberapa model, yang keenam melihat residu terkecil dari MAPE untuk memilih model terbaik, dan yang ketujuh meramalkan data. Selanjutnya, analisis menggunakan Sarima Kalman filter. Yang pertama, mengubah bentuk model Sarima terbaik ke dalam state space. Yang kedua, menentukan nilai awal atau tahap inisialisasi. A. Menentukan matriks nilai awal A dan B. Yang B. Matriks kovarian residu dari model sistem. Yang C. Matriks kovarian residu dari model pengukuran. Yang ketiga, melakukan tahap prediksi. Yang keempat, melakukan tahap koreksi. Yang kelima, meramalkan data. Yang keenam, menghitung nilai MAPE. Sehingga akan diperoleh hasil peramalan menggunakan Sarima Kalman filter. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis model Sarima. Dari gambar 41 dan gambar 42 diketahui bahwa plot data runtun waktu memiliki pola tren, di mana dapat dikatakan bahwa data tidak stasioner terhadap rata-rata. Dalam memperkuat dugaan, maka dilakukan pengujian ADF, diketahui nilai P sama dengan 0,2033 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka dapat diartikan bahwa data tidak stasioner terhadap rata-rata. Sehingga perlu dilakukan pembedaan 1 dan diperoleh gambar 43 dan gambar 44 sebagai berikut, di mana diketahui pada gambar 43 dan gambar 44 yang telah dilakukan, pembedaan 1 diperoleh pada leg ke-12 keluar pada selang kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa data memiliki pola musiman, sehingga perlu dilakukan pembedaan 12 dan diperoleh gambar 4.5, di mana terlihat bahwa plot data runtun waktu hasil pembedaan 12 sudah stasioner terhadap rata-rata, dan diperoleh gambar 46 dan gambar 47 sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan identifikasi model dari gambar 46 dan gambar 47 sehingga didapatkan beberapa dugaan orde P kecil, D kecil, P besar, dan Q besar untuk data jumlah barang melalui transportasi kereta api di Indonesia, yaitu dari plot PACF diperoleh orde P kecil sama dengan 1 dan 2, dan P besar sama dengan 1, serta dari plot ACF diperoleh orde H kecil sama dengan 1 dan 2, dan Q besar sama dengan 1. Dari beberapa model yang diperoleh, terdapat 4 model yang memenuhi uji signifikansi parameter. Yang pertama, ada Sarima 210 11012 dan Sarima 210 01112 dan Sarima 011 11012 dan yang terakhir ada Sarima 011 01112.
nilai P kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka dapat diartikan bahwa parameter pada model Sarima tersebut signifikan. Selanjutnya dilakukan uji kecukupan model. Yang pertama, uji white noise residue. Diperoleh bahwa keempat model white noise. Selanjutnya, uji normalitas residu, di mana diketahui dari keempat model terdapat 2 model yang normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas residu. Dari keempat model diketahui bahwa terdapat 3 model yang heteroskedastisitas. Selanjutnya, menghitung nilai MAPE dari data testing diperoleh sebagai berikut. Model Sarima yang memiliki nilai MAPE terkecil adalah Sarima 011111012. Dapat dilihat pada gambar 48, plot data asli dan peramalan Sarima menggunakan Sarima terbaik, yaitu Sarima 011111012. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 2.1, model Sarima 011111012 dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Diketahui nilai koefisien parameter sebagai berikut dan diketahui model dari Sarima 011111012 sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua, estimasi parameter model Sarima menggunakan Kalman filter. Model sistem pada persamaan 2.2 dapat dituliskan sebagai berikut. Dan untuk model pengukuran pada persamaan 2.3 dapat dituliskan sebagai berikut. Matris koefisien model Sarima dapat dituliskan sebagai berikut, dan untuk nilai awal matris kovarian residu dapat dituliskan sebagai berikut. Dan untuk nilai kovarian residu model sistem dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai kovarian residu model pengukuran dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tahap prediksi. Estimasi pada persamaan 2.4 dapat dituliskan sebagai berikut. Dan untuk kovarian residu pada persamaan 2.5 dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tahap koreksi. Kalman gain pada persamaan 2.6 dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kovarian residu pada persamaan 2.7 dapat dituliskan sebagai berikut. Dan yang terakhir, estimasi pada persamaan 2.8 dapat dituliskan sebagai berikut. Iterasi dilakukan sebanyak jumlah data testing, yaitu 16 data. Diperoleh gambar 49, plot data asli, dan peramalan Sarima Kalman filter. Nilai MAPE yang diperoleh untuk peramalan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia dengan Sarima Kalman filter sebesar 0,6706%. Dan untuk hasil peramalan dan data aktual dari bulan Januari 2020 hingga April 2021 dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kesimpulan, yang pertama, model Sarima terbaik adalah Sarima 011111012 dengan persamaan sebagai berikut. Hasil peramalan jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di Indonesia menggunakan Sarima Kalman filter pada bulan Januari 2020 sebesar 45,0819, Februari 2020 sebesar 39,7311, Maret 2021 sebesar 41,073, dan April 2021 sebesar 41,9643 per 100.000 ton. Yang ketiga, perhitungan evaluasi ketepatan model pada Sarima Kalman filter dengan menggunakan nilai MAPE diperoleh sebesar 0,6706%. Saran: penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan peramalan menggunakan objek yang berbeda, serta dapat menerapkan metode Kalman filter untuk mengestimasi parameter dari peramalan data runtun waktu, seperti metode Artificial Neural Network atau ANN. Dapat juga melakukan perbandingan hasil peramalan menggunakan Arima Kalman filter dan Sarima Kalman filter maupun dengan metode lainnya. Untuk daftar pustaka sebagai berikut.
Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.